Madinah, kota kedua yang paling suci dalam Islam setelah Mekah. Tempat bersejarah yang penuh dengan kedamaian. Disinilah Nabi Muhammad menerima sambutan hangat dari penduduk setempat. Serta tempat Masjid Nabawi yang megah berdiri sebagai pusat ibadah dan ziarah. Madinah bukan hanya simbol ketenangan, tetapi juga saksi perjuangan dan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Selama beberapa hari di Madinah, merasakan kedamaian saat berziarah ke makam Rasulullah, menjelajahi tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Gunung Uhud, serta menikmati suasana yang penuh berkah. Mari kita jelajahi lebih dalam keindahan kota Madinah dalam video ini. Ziarahlah tempat kita untuk mengenal sejarah, sekaligus kita insyaallah sama-sama sebersamaan akan memberi salam kepada baginda Rasulullah meskipun dari halaman saja. Karena ini biasanya kita adakan program ziarah dalam sambatannya, yang mana kita lelakian ulun bawa untuk masuk ke makam Rasulullah langsung melalui hadapan makam Nabi untuk memberi salam. Nah, kita dianuakannya kita bagi pembina juga kita insya Allah sampai ke Baki. Kita langsung tentukan aja ke hari ini. Makanya kan kita bingung lah kenapa aja masjid berdekatan. Nah, ini masjid apa namanya? Masjid Al-Ghamamah. Itu masjid Sayyidina Abu Bakar. Itu masjid Sayyidina Ali. Di sana masjid Sayyidina Umar. Di sana masjid Sayyidina Uthman. Di sana lagi masjid Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa berpagakan masjid? Nah, ini yang perlu kita ketahui dalam sejarah lah. Dahulunya baginda Rasulullah SAW, terutama ini Masjid Al-Ghamamah, ini ada dua riwayat alim ulama di sejarah mengatakan. Pertama, di sini baginda Rasul melaksanakan sholat minta hujan. Yang kedua dikatakan oleh alim ulama adalah Nabi kita melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kenapa Nabi melaksanakan di sini sholatnya? Kenapa ada di Masjid Nabawi aja? Semuanya sudah tentu kita ketahui apa yang berlaku pada baginda Rasul, ada uswatun hasanah kepada kita selaku umat. Inilah yang diambil hukum oleh para alim ulama, artinya boleh saja melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di halaman yang luas lapangan sepak bola kah, di mana aja boleh saja. Kenapa? Supaya babinian yang datang haid boleh saja mendengarkan khutbahnya khatib. Kalau dalam masjid ada boleh kalau binian haid masuk masjid. Nah, itu tuh diantara hikmahnya ujar guru lah. Nah, di sini baginda Rasulullah melaksanakan sholat minta hujan, yang mana sudah kita ketahui Al-Ghamamah ini artinya awan. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW menuliskan awan ada manwi. Nah, Al-Ghamamah. Makanya di sini salah satu tempat yang dikatakan oleh ulama tempat mustajabnya doa. Terus kenapa ada masjid Sayyidina Abu Bakar? Itu kan ada palang-palangnya tuh. Nah, itu ada sejarahnya piat. Tapi bahasa Arab lah, dan bahasa Inggris. Mungkin bisa bahasa Inggris silahkan, mau bisa bahasa Arab baca tuh kan berbaris. Aduannya itu sejarahnya, yang mana baginda Rasulullah pernah melaksanakan sholat juga di situ. Lalu pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, nah Sayyidina memimpin melaksanakan sholat juga di situ. Nah, dan Masjid Sayyidina Ali kayak itu juga, Masjid Sayyidina Uthman kayak itu juga. Ini waktu pada zaman baginda Rasulullah tidak ada masjid lah. Terus pada masa khalifah yang kelima, kenapa jadi khalifah ada 5? Bukannya ada 4 aja. Khalifah itu ada 4 khulafaur rasyidin. Dikatakan oleh alim ulama, karena saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, maka disebutkan khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Nah, disuruhlah oleh oleh raja tadi untuk apa? Anak buah sidin, yang mana dahulunya pernah baginda Rasul melaksanakan sholat, maka dibangunlah masjid. Nah, makanya kan banyak di sini masjid-masjidnya, tempat-tempat bersejarah di sini banyak. Tapi kalah lawan Mekah. Di Madinah ini kurang lebih 200 tempat bersejarah masih ada. Di Mekah hampir 300. Masih ada lagi anuannya, yang mana kebanyakannya ditutup. Nah, ini sudah alhamdulillah dibuka. Ini perlu ketahui, ini hanya kurang lebih 10 tahun dibukanya nih. Orang mau sholat silahkan. Kalau hendak sembahyang di sini kena manuakan, kena baginda Rasul pernah melaksanakan sholat. Artinya apa? Tempat mustajabnya doa. Buan babinan sana, anunya lah, pintunya di sana. Di situ lakian, babinan kada ada orang masuk. Di situ kena untuk lakian aja masuk yun.
Melalui makam Nabi, kalau berhadapan Nabi dulu. Setelah sebelah kiri Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Yang mana kalau kita mendoakan kian kita menurut berita jangan dipercaya. Ada kalau yang di YouTube mendengar di atas kubah Nabi itu apa yang dari yang kisah jenazah aja orang mati ditimbak peti kena mano aminnya, itu jangan dipercaya. Itu apa kalau kian jom sebanyak 400 kali jomannya kian melihat itu sekat-sekat tempat jaga keluar tempat anuannya, itu yang dianukan lah. Jadi ada bujur yang ada di anuan itu kita bahwasanya orang mati ya kita timbak peti, ada kalau diambil lagi. Ini kita sama-sama insyaallah memberi salam kepada baginda Rasulullah. Nah, ulun tak ingat yang disampaikan oleh guru kalau bisa berwangi-wangian di sini. Nah, karena Rasulullah paling ketujuh wangi-wangian. Maaf yang ke kanan dulu lah. Silakan. Ada Bapak keliling makan, ada Bapak. Berkeliling masjid, baju kotor aja. Tempat yang barang serba satu rial, tiga sembilan. Raudhah ditandai dengan karpet hijau yang berbeda dari area lain. Tempat ini selalu ramai dikunjungi jamaah dari seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah, di antara taman-taman surga. Hadis ini yang membuat Raudhah begitu istimewa. Suasana di Raudhah memang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kedamaian dan ketenangan yang dirasakan seolah-olah membawa kita lebih dekat dengan surga.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Quba. Jadi di sini itu kalau misalkan teman-teman bisa sholat di dalam masjidnya, itu pahalanya sama dengan berumrah. Ini adalah salah satu masjid yang ada di Madinah, Masjid Quba. Alhamdulillah tadi kita sudah bisa masuk dan juga sholat di sana. Jadi untuk wanita itu ada di sebelah kirinya, sebelah sana. Jadi lurus aja sampai ujung, pokoknya nanti belok ke kanan. Kalau yang di luar banyak juga orang yang sholat di luar, tapi bagus teman yang bisa sampai ke sini sholatnya di dalam masjid. Jangan lupa untuk masuk ke dalam masjid itu menggunakan kaki kanan dan keluar coba. Halo guys, sekarang kita lagi ada di kebun kurma. Di sini ada berbagai macam jenis kurma. Halal, kualitas. Yang peperangan di sebelah kiri kita itulah Jabal Ainain namanya lah, yang berganti nama menjadi Jabal Rumah, Jabal Pemanah. Karena disitulah kawasan tempatnya para sahabat kaum muslimin ahli pemanah diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk menahan serangan kaum musyrikin. Kita pasti kawasan Jabal Uhud memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa gunung ini adalah salah satu gunung di surga. Gunung yang punya juga ada berada di surga. Syahid akhirat dilipatkan daripada siksa kubur. Coba takunan tanya lagi anuannya. Mudah-mudahan dinyatakan dalam hati kita.
Gunung yang terletak di utara Madinah ini bukan sekadar hamparan batu, tetapi menyimpan kisah heroik dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jabal Uhud menjadi saksi bisu terjadinya perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Muslim Madinah berhadapan dengan pasukan Quraisy Mekah. Rasulullah SAW memimpin langsung peperangan ini, dan banyak sahabat beliau yang gugur sebagai syuhada, termasuk paman tercinta beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hai guys, sekarang kita mau jalan-jalan lagi. Mau cari apa? Cari oleh-oleh. Bisa kan bekara baik di bawah. Nih, enak kali ingat nih. Oh, kada. Malam kayak cahayanya biru kan. Hai guys, ini adalah suasana di malam hari. Suasana malam hari di Masjid Nabawi. Sunrise. Ini suasana sunrise yang ada di Madinah. Ini adalah hari terakhir di Madinah. Si Madinah, semoga bisa datang ke sini lagi secepatnya.
proses terbukanya payung Madinah.